Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 125. Ken Arok yang masih belum mampu menguasai keseimbangannya, masih juga terbaring di lantai. Dengan sekuat tenaganya ia memusatkan segenap kemampuan yang ada padanya sehingga perlahan-lahan ia berhasil menguasai dirinya. Perlahan pula ia bangkit. Kemudian memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Semuanya itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Namun dalam waktu yang sangat singkat itu, bilik aku telah menjadi berubah sama sekali. Kesan yang timbul bagi mereka yang pertama-tama melihat bilik itu, adalah sesuatu perkelahian. Karena ternyata letak aku Tunggul Ametung pun tidak lagi seperti pada saat ia masih tidur nyenyak. Beberapa macam hiasan yang terdorong oleh tubuh Ken Arok pun telah tergeser, dan darah yang menitik di beberapa tempat pada saat aku mencoba bangkit berdiri. Setelah Ken Arok menjadi sadar sesadar-sadarnya, maka barulah ia dapat menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Aku Tunggul Ametung ternyata telah mati. Dengan serta-merta, Ken Arok pun kemudian memutus sehelai tali yang berwarna kekuning-kuningan yang memang telah dibawanya dari baraknya. Tali itu kemudian dilemparkannya ke sudut pembaringan. Dan tanpa mengambil kerisnya dari dada aku Tunggul Ametung, maka Ken Arok pun kemudian berusaha meninggalkan bilik itu untuk seterusnya keluar dari halaman istana. Tetapi seperti pada saat ia masuk, maka ia tidak mengambil jalan melalui regol-regol halaman. Tetapi ia menyusur tempat yang gelap dan kemudian meloncati dinding halaman, untuk seterusnya pergi menghilang. Beberapa puluh langkah dari dinding yang diloncatinya, Ken Arok berhenti. Dipandanginya dinding yang tegak membeku itu. Seolah-olah ia ingin melihat, apa yang kini sedang terjadi di dalam istana. Tetapi istana itu masih sepi. Seandainya seseorang telah menemukan aku Tunggul Ametung yang terbunuh itu, maka pasti akan segera terdengar tanda-tanda dari para pengawal. Maka Ken Arok pun segera meneruskan langkahnya. Ia ingin segera sampai ke baraknya. Namun sebelum ia bertemu dengan seorang pun di dalam barak itu, ia harus membersihkan dirinya lebih dahulu. Ternyata Ken Arok mampu bekerja dengan cermat. Ia berusaha menghilangkan setiap jejak yang mungkin ditimbulkan. Karena itu, tanpa setahu seorang pun, ia telah berhasil masuk ke dalam biliknya dan langsung membaringkan dirinya di pembaringannya. Tetapi ternyata ia tidak mendapat kesempatan untuk membuat penilaian tentang peristiwa yang baru saja dilakukannya. Karena belum lagi ia meluruskan letak kakinya, tumapel telah digemparkan oleh suara titir yang menjalar dari sebuah kentongan ke kentongan lainnya di sudut-sudut padukuhan, di gardu-gardu, di panggungan-panggungan. Para pelayan dalam yang sedang tidak bertugas, dan berada di baraknya segera berloncatan dari pembaringan mereka. Sejenak kemudian mereka telah berada di luar bilik masing-masing. Suara titir itu semakin lama menjadi semakin merata. Kemudian di antara suara titir yang mengumandang di seluruh kota itu, terdengar perintah setiap pimpinan pasukan agar setiap orang di dalam pasukannya segera bersiap. Sesuatu telah terjadi, bisik setiap orang. Ia bertanya. Betulkah begitu? Ken Arok pun kini telah berada di antara kawan-kawannya. Dengan wajah tegang ia ikut berbisik-bisik pula. Sesuatu telah terjadi. Ternyata penghubung yang sedang bertugas di istana telah melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Sekejap kemudian para pemimpin tertinggi Tumapel telah mendengar apa yang terjadi di istana. Orang yang pertama-tama datang, kecuali para petugas di istana adalah Witantra. Dengan gemetar ia melangkah masuk dalam bilik aku. Tidak seorang pun yang berani merubah apa yang ada di dalam bilik itu. Namun demikian Witantra sudah tidak dapat melihat bagaimanakah letak aku pada saat diketemukan, karena ketika ia memasuki ruangan itu, Ken Dedes, permaisuri aku Tunggul Ametung, menjerit tinggi sambil memeluk jenazahnya. Dan sejenak kemudian Ken Dedes itu pun telah menjadi pingsan. Bawalah ia ke bilik sebelah, perintah Witantra kepada para emban. Dengan ditangisi oleh para emban, Ken Dedes kemudian dibawa ke bilik sebelah. Dengan cemas dan gemetar emban pemomongnya berusaha sedapat-dapat dilakukan untuk membuat pemongannya itu menjadi sadar. Namun, demikian permaisuri itu sadar, maka sekali lagi terpekik dan ia segera menjadi pingsan kembali. Witantra dan beberapa pemimpin Tumapel yang lain berdiri termangu-mangu di dalam bilik aku Tunggul Ametung. Sekali-kali terdengar Witantra menggeretakkan giginya. Ia adalah pimpinan pasukan pengawal.
Karena itu, sebagian terbesar tanggung jawab atas peristiwa itu berada di tangannya. Setelah meneliti sejenak, maka Witantra segera mengeluarkan perintah. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar dari halaman istana. Semua pintu harus dijaga. Perintah itu pun dalam sekejap telah merata. Setiap pintu regol pun segera ditutup. Tidak seorang pun yang diperkenankan keluar. Namun dalam pada itu, para pemimpin pasukan yang lain pun segera berada di istana. Mereka pun kemudian berkerumun di depan bilik aku. Tetapi belum seorang pun yang berani terubah sama sekali, apa yang terdapat di dalam bilik itu. Di luar istana, para prajurit pun ternyata telah bersiap pula. Mereka pun segera mendengar, bahwa aku Tunggul Ametung telah terbunuh di dalam biliknya. Para prajurit yang tidak berada di dalam barak, tetapi di rumah masing-masing pun segera berlari-larian ke induk pasukan masing-masing untuk mendengar apa yang telah terjadi. Dan mereka pun hanya dapat menggeretakkan gigi mereka, setelah mereka mendengar apa yang telah terjadi atas aku Tunggul Ametung. Tanpa perintah apapun lagi, maka setiap pemimpin pasukan telah mengetahui apa yang wajib mereka lakukan. Mereka telah mempersiapkan pasukan masing-masing dalam kesiapsiagaan tertinggi. Yang pertama-tama terlintas di dalam kepala mereka, ialah suatu usaha untuk merebut kekuasaan dari tangan aku yang terbunuh itu oleh sekelompok orang-orang yang tidak menyukainya. Kesimpulan itu diambil, karena Tumapel saat itu tidak sedang berada dalam perselisihan dengan pihak luar yang manapun juga. Bersama beberapa orang tua-tua dan pemimpin prajurit, Witantra mulai meneliti satu demi satu, apa yang terdapat di dalam bilik aku. Karena ternyata letak aku sudah berubah, ketika dengan serta-merta permaisurinya memeluknya sambil menjerit, maka aku Tunggul Ametung itu pun kemudian diangkat dan dibaringkan di pembaringannya. Namun keris yang tertancap di dada aku itu masih belum dilepaskan. Ternyata Witantra mempunyai pandangan yang tajam sekali atas apa yang terjadi di dalam bilik itu. Meskipun beberapa bagian dari hiasan yang ada telah tergeser, dan beberapa titik darah yang memercik dari luka aku, namun dengan nada yang berat Witantra berkata, "Aku tidak mendapat banyak kesempatan untuk membela dirinya. Mungkin timbul juga sedikit perkelahian, namun agaknya aku telah tertusuk selagi ia masih tidur." Orang-orang lain yang mendengarnya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalau aku mendapat kesempatan, maka ia tidak akan terbunuh. Tidak ada orang lain yang dapat melawannya, apalagi apabila ia sempat mengambil pusakanya." Ya, karena itu, maka hal ini dapat terjadi karena kelengahan. Witantra berhenti sejenak, kemudian. Setiap orang yang bertugas malam ini akan dimintai pertanggungan jawab. Mereka harus segera berkumpul setelah menyerahkan tugasnya kepada giliran berikutnya. Dalam pada itu Ken Arok yang telah siap pula di dalam baraknya menjadi berdebar-debar ketika pemimpin pasukannya memerintahkan kepadanya dan beberapa perwira yang terdekat dan terpandang untuk mengikutinya ke istana. Sebenarnya baginya, lebih baik tinggal di baraknya daripada pergi ke istana. Apa yang terjadi di istana itu, akan dapat menggetarkan jantungnya, apabila ia harus menyaksikannya sekali lagi. Namun demikian, kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia telah melakukannya dengan sempurna? Apabila timbul keraguan-raguannya yang demikian, maka justru ia ingin melihat akibat dari perbuatannya itu. Tetapi ia tidak dapat memilih. Dikehendaki atau tidak, mendapat perintah untuk bersama-sama dengan pimpinannya pergi ke istana. Dengan dada berdebar-debar Ken Arok dengan tergesa-gesa bersama-sama dengan beberapa orang terkemuka di dalam lingkungannya memasuki bagian dalam istana. Kedatangan mereka telah menambah jumlah para pemimpin yang telah ada di dalam istana itu. Sejenak kemudian mereka berdiri di luar bilik. Pemimpin pasukannya itu pun kemudian menemui pimpinan tertinggi pelayan dalam beserta Witantra. Sejenak mereka bercakap-cakap dan sejenak kemudian pemimpin pasukannya itu pun memanggil Ken Arok mendekatinya. Ken Arok masuk ke dalam bilik itu dengan ragu-ragu. Namun telah berhasil menekan perasaannya, sehingga tidak ada kesan lain di wajahnya daripada ketegangan yang memuncak. "Bawa sekelompok pasukanmu untuk mengambil alih tugas pelayan dalam yang ada di istana. Mereka yang bertugas pada saat aku terbunuh harus segera berkumpul seperti yang dilakukan oleh prajurit pengawal istana dan prajurit-prajurit dari kesatuan-kesatuan yang lain yang sedang bertugas." Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian ia mengangguk dalam sambil menjawab, "Baik. Akan kami lakukan." Ken Arok pun segera kembali ke dalam kelompok yang dipimpinnya.
Ternyata semuanya telah bersiap untuk melakukan tugas apa saja. Termasuk mengambil alih tugas di dalam istana malam itu. Sejenak kemudian semua petugas dari segala kesatuan dan ikatan telah berkumpul. Mereka akan diperiksa seorang demi seorang oleh pemimpin pasukan masing-masing. Ken Arok, yang mendapat perintah untuk mengambil alih tugas pelayan dalam malam itu, telah langsung memimpin sekelompok pasukannya. Dan ia sendiri telah berada pula dekat bilik tempat aku dibaringkan. Ketika kebingungan dan kegelisahan telah mereda, serta ketika para pemimpin tertinggi setiap kesatuan sudah siap untuk meninggalkan bilik itu dan memeriksa bawahan mereka masing-masing, maka tiba-tiba Ken Arok maju menyusup di antara mereka sambil berkata, "Apakah aku diperkenankan menyatakan pendapat?" Witantra mengerutkan keningnya. Ia mengenal Ken Arok secara pribadi. Karena itu maka katanya, "Apakah yang akan kau katakan?" Ken Arok menahan nafasnya sejenak. Kemudian diedarkannya tatapan matanya berkeliling. Dipandanginya setiap wajah yang berada di dalam bilik itu. Satu demi satu. Dan setiap mata yang tersentuh oleh tatapan mata anak muda itu terasa sebuah getar telah meronta di dalam dada mereka. Ternyata pelayan dalam yang seorang ini, meskipun bukan pimpinan pasukan, dan apalagi pimpinan tertingginya, mempunyai perbawa yang luar biasa. Sebelum kita mulai memeriksa seorang demi seorang, segala kesatuan yang bertugas, kemanakah kita harus memusatkan perhatian kita? Bertanya Ken Arok kepada Witantra. Pertanyaan itu memang terdengar aneh sekali. Beberapa orang saling berpandangan. Namun Witantra sendiri mengetahui arah pertanyaan itu, karena ia masih menimang sehelai tali yang berwarna kekuning-kuningan yang terputus dan diketemukan di dalam bilik itu juga. Karena itu maka sambil mengangkat tali berwarna kuning itu ia menjawab. "Ya, aku sependapat, meskipun tidak mutlak." "Bukankah kau melihat tali ini, sehingga kau mengajukan pertanyaan itu?" "Ya," jawab Ken Arok. "Dan aku mendengar dari orang-orang yang telah hadir lebih dahulu, bahwa tali itu diketemukan di dalam bilik ini juga." "Ya," sahut Witantra. "Aku sependapat sepenuhnya, siapakah yang harus mendapat perhatian lebih banyak?" "Baiklah," berkata Ken Arok. "Selanjutnya, apakah aku diperkenankan melihat keris yang tertancap di dada aku Tunggul Ametung itu?" Witantra mengerutkan keningnya. Dipandanginya para pemimpin tertinggi dari pasukan-pasukan yang lain, selain para tetua pemerintahan Tumapel. "Nanti dulu Angger Witantra," berkata seorang tua. "Kita sedang menunggu seorang pendeta untuk mengucapkan doa dan mantra. Pendeta itulah yang akan mengambil keris itu dari dada aku Tunggul Ametung. Kita tidak tahu, apakah keris itu mengandung tuah dan kekuatan yang hitam." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Namun Ken Arok menyahut, "Aku tidak dapat menolak kepercayaan itu. Tetapi kita harus dengan cepat mengetahui, siapakah pembunuhnya, sebelum ia sendiri sempat melarikan diri. Karena itu, biarlah aku menyediakan diri untuk melihat keris itu. Seandainya ada kekuatan hitam yang bagaimanapun juga, aku kira aku akan dapat mengatasinya." Orang-orang tua yang ada di dalam bilik itu mengerutkan kening. Mereka yang telah berkerut-merut. Salah seorang maju ke depan sambil berkata, "Kau masih terlampau muda. Tetapi kita bertanggung jawab. Kalau pembunuh itu sempat melarikan diri, maka kita akan kehilangan jejak. Lalu apakah dengan keris itu kau dapat menemukan pembunuhnya? Belum tentu. Tetapi kadang-kadang kita dapat mengenal keris seseorang. Apalagi keris yang mampu menembus dada aku." Witantra tidak segera dapat memberikan keputusan. Pendapat Ken Arok itu memang dapat diterima oleh akal. Tali kuning yang dipegangnya itu telah sedikit memberikan arah. Kemudian apabila keris itu memang dapat berbicara, maka ia akan segera dapat mencari jejak pembunuhnya. Orang-orang tua yang berdiri di dalam bilik itu menjadi bimbang. Mereka sebenarnya masih menunggu seorang pendeta yang dapat menawarkan pengaruh jahat dari keris itu. Tetapi agaknya Ken Arok terlampau mendesak. Dan agaknya para pemimpin pasukan lebih condong untuk melakukannya segera. Dalam keraguan-raguan itu Witantra berkata, "Baiklah. Kita cabut saja keris itu. Nanti kita lihat bersama-sama, apakah di antara kita atau siapapun juga, ada yang pernah mengenal, senjata siapakah yang tertinggal setelah dipakainya untuk membunuh aku Tunggul Ametung. Mungkin pembunuh itu terlalu tergesa-gesa karena aku sempat melakukan perlawanan meskipun tidak begitu berarti, sehingga ia tidak sempat membawa senjatanya.
Para pemimpin kesatuan prajurit Tumapel mengangguk-anggungkan kepala mereka, sedang orang-orang tua masih juga menjadi ragu-ragu. Baiklah. Kita lihat saja keris itu. Witantra pun kemudian maju mendekat. Dengan tangan gemetar diraihnya keris itu. Dan sambil memejamkan matanya, maka dicabutlah keris yang berlumuran darah yang telah membeku itu sambil berdesis. Biarlah aku menanggung segala akibatnya. Bukan orang lain. Akulah yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang paling memalukan ini, sehingga seorang aku telah terbunuh di dalam biliknya. Ken Arok berdiri tegak di tempatnya. Ternyata Witantra sendirilah yang melakukannya, mencabut keris itu dari dada aku Tunggul Ametung. Tangan Witantra menjadi semakin gemetar ketika ia kemudian mengangkat keris itu. Dadanya menjadi berdebar-debar. Ternyata keris itu adalah keris yang luar biasa. Meskipun telah dilumuri oleh darah yang merah kehitam-hitaman, namun masih juga tampak cahaya kebiru-biruan memancar daripadanya. Keris yang memiliki daya kemampuan yang luar biasa, ia berdesis. Namun kemudian Witantra itu mengerutkan keningnya. Ternyata di antara cahaya yang kebiru-biruan itu terdapat 3 bintik cahaya berwarna kekuning-kuningan. Sambil menahan nafasnya, dengan suara gemetar Witantra itu berkata, "Nah, siapakah yang telah mengenal keris ini?" Beberapa orang mengerutkan keningnya. Ketika keris itu masih tertancap di dada aku, mereka tidak begitu banyak berkesempatan untuk melihatnya dengan jelas karena kesibukan, kebingungan dan memang maksud yang demikian itu masih belum terlintas di dalam kepala setiap orang yang ada di dalam bilik itu. Namun kini, segenap perhatian mereka tertumpah pada keris itu. Pada keris yang bercahaya kebiru-biruan dan berbintik kuning. Keris yang memiliki kekhususan dan tidak ada duanya. Karena itu, maka beberapa di antara orang-orang tua itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata ada beberapa di antara mereka yang rasa-rasanya telah pernah melihat dan mengenal keris itu. 1-2 pemimpin pasukan yang ada di dalam bilik itu pun menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Apakah penglihatan matanya itu benar? Tiba-tiba seorang tua maju ke depan. Dengan wajah yang tegang diamatinya keris itu. Ujungnya, pamornya yang terbalut oleh darah yang membeku, kemudian hulu keris yang mempunyai bentuk yang tidak lazim itu. Dengan bibir gemetar orang tua itu berkata, "Aku pernah melihat keris ini." Ya, aku pernah melihatnya, ketika pemiliknya minta pertimbangan tentang nilai dari keris ini. Dahi Witantra menjadi berkerut-merut. "Apakah Angger Witantra belum pernah melihatnya?" bertanya orang tua itu. Witantra menggelengkan kepalanya. "Belum. Aku belum pernah melihatnya." Bibir orang tua itu bergerak-gerak, tetapi sama sekali tidak terdengar suara apapun yang diucapkannya. "Siapakah yang mempunyai keris ini?" desak Witantra. Selangkah demi selangkah orang tua itu bergeser mundur. "Siapa?" desak Witantra. Tetapi orang tua itu justru menggelengkan kepalanya. "Siapa? Siapa?" Witantra melangkah maju. "Sebutkan, siapakah yang mempunyai keris ini?" Orang tua itu masih belum mengucapkan sesuatu. Bahkan ia berpaling untuk menatap wajah kawan-kawannya, para tetua pemerintahan Tumapel. "Katakan, katakan," Witantra hampir berteriak. Orang tua itu bahkan menjadi gemetar. Namun dalam pada itu, seorang tua yang lain melangkah maju. Dengan dahi yang berkerut-merut ia bertanya, "Apakah Angger Witantra memang belum pernah melihat keris ini?" "Belum, aku memang belum pernah melihatnya." Orang tua itu memandang wajah Witantra dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Sebenarnya kami mengharap bahwa Angger Witantra sendirilah yang akan menyebut siapakah yang memiliki keris ini. Jangan membuat aku menjadi gila. Katakanlah, siapa yang memiliki keris ini? Aku benar-benar tidak tahu dan baru kali inilah aku melihat keris ini." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya dengan nafas yang terengah-engah. Terlampau berat untuk menyebutkannya. Tetapi apa boleh buat kalau Angger menghendakinya? "Katakan," Witantra hampir berteriak. "Keris itu milik perguruan Angger Witantra sendiri, atau setidak-tidaknya milik saudara seperguruan Angger." Jawaban orang tua itu serasa ledakan petir di telinga Witantra yang berdiri tegak dengan tubuh gemetar. Sejenak pemimpin pasukan pengawal istana itu seolah-olah membeku di tempatnya sambil memandangi keris itu. Sekali-kali ia menatap orang tua yang mengatakan bahwa keris itu keris perguruannya.
Setelah getar di dadanya mereda, maka dengan suara gemetar ia bertanya. Apakah yang kau maksud sebenarnya? Demikianlah. Keris itu adalah keris yang seharusnya Angger kenal dengan baik. Aku tidak mengenal keris ini. Perguruanku tidak mengenal pula keris ini. Witantra berkata dengan tegas. Sebutkan, siapakah pemiliknya? Orang tua itu menjadi ragu-ragu. Sepanjang umurku, aku belum pernah melihat guruku memiliki keris serupa itu. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, memang aku kira keris itu bukan keris yang temurun dari guru ke murid. Menurut pengakuannya keris itu diterima sebagai warisan dari ayahnya sendiri. Ya, tetapi kau belum menyebut orangnya. Keris itu pernah dibawa kepadaku pula untuk mendapat penilaian tentang bentuk dan pamornya. Keris itu menang keris yang luar biasa. Tetapi sebut namanya. Siapa orang yang membawa keris itu? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dan Witantra berteriak. Katakanlah. Hanya ada 3 orang murid di perguruanku, aku sendiri, Mahendra dan Kebo Ijo. Siapakah di antara kami yang pernah datang kepadamu dan kepada orang lain untuk memperlihatkan keris itu? Maaf Ngger. Orang itu adalah yang kau sebut terakhir, Kebo Ijo, mata Witantra terbelalak. Orang itu menganggukkan kepalanya. Iya, Angger Kebo Ijo. Aku kira banyak orang yang pernah melihat Angger Kebo Ijo membawa keris itu. Aku sendiri yakin bahwa keris itulah yang pernah dibawa ke rumahku. Dada Witantra serasa akan meledak mendengar keterangan itu. Apalagi ketika terpandang olehnya tali yang berwarna kuning keemasan yang diketemukannya di dalam bilik itu. Petunjuk yang ada memang mendekatkan keterangan itu pada kemungkinan terjadi. Ketika ia mendengar Ken Arok berbicara, maka serasa ruangan itu akan meledak. Aku juga pernah melihat keris itu Witantra. Maaf, memang menjadi sifat Kebo Ijo. Ia memamerkan keris itu kepada banyak orang, sehingga banyak sekali yang akan dapat menjadi saksi bahwa keris itu adalah keris Kebo Ijo. Aku adalah sahabatnya yang terdekat. Aku tahu benar bahwa ia sangat berbangga dengan keris itu. Tetapi aku tidak tahu bahwa pada suatu saat ia telah mempergunakan kerisnya. Wajah Witantra menjadi merah seperti darah. Antara terdengar dan tidak ia menggeram. Tidak mungkin. Betapa gilanya anak itu, tetapi ia tidak akan melakukannya. Meskipun demikian sebagai seorang prajurit ia berkata, tangkap anak itu. Bawa ia kemari. Seorang pandega pengawal istana menganggukkan kepalanya sambil berkata, akan segera aku jalankan. Tetapi sebelum orang itu berangkat, maka Ken Arok berkata, Witantra, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kita mengetahui bahwa Kebo Ijo bukanlah seorang kebanyakan dan dapat dianggap ringan. Apalagi ia merasa bahwa ia telah berbuat kesalahan. Aku kira akan lebih baik apabila dicari jalan lain untuk membawanya kemari. Maksudmu? Aku akan menemuinya. Aku akan membawanya kemari dengan cara seorang sahabat. Witantra mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, kau dapat mencobanya Ken Arok. Pergilah bersama perwira itu. Ken Arok mengangguk sambil berkata, terima kasih atas kesempatan ini. Kemudian kepada perwira pandega pengawal itu ia berkata, marilah kita pergi. Keduanya pun kemudian meninggalkan istana. Perwira itu semula ingin membawa beberapa orang terpercaya apabila terjadi sesuatu, tetapi Ken Arok berkata, itu tidak perlu. Aku akan mencoba membujuknya. Keduanya pun kemudian berpacu di atas punggung kuda. Dalam sepi malam derap kaki-kaki kuda itu mengumandang menyusup ke segenap sudut kota. Sejenak kemudian mereka telah sampai ke barak pasukan pengawal istana. Semua orang telah bersiap, dan para perwiranya pun telah hadir pula. Demikian juga para perwira yang tinggal di rumah masing-masing, di antaranya Kebo Ijo. Kebo Ijo terkejut ketika ia melihat Ken Arok mencarinya bersama seorang perwira bawahan Witantra. Tunggulah di sini, berkata Ken Arok. Aku akan mencoba membujuknya. Perwira itu mengerutkan keningnya. Ia melihat Kebo Ijo dalam sikapnya yang wajar. Tidak tampak tanda-tanda apapun padanya. Bahkan ketika ia melihat kedatangan mereka, ia masih saja tersenyum dengan tenangnya. Anak itu licik seperti setan, desis Ken Arok.
Perwira itu menganggukkan kepalanya. Ken Arok pun kemudian menemui Kebo Ijo seorang diri. Dibawanya Kebo Ijo menyendiri, meskipun tidak terlampau jauh, sehingga perwira bawahan Witantra itu dapat mengawasinya apabila terjadi sesuatu. Kebo Ijo, berkata Ken Arok perlahan-lahan agaknya Tumapel sedang disaput oleh kabut yang hitam. Kebo Lio tertawa pendek. Kematian aku maksudmu? Ya. Tumapel akan terguncang karenanya. Aku sama sekali belum mempunyai seorang putra yang akan dapat menggantikan kedudukannya. Kebo Ijo tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Ken Arok yang tampak bersungguh-sungguh itu sejenak. Kemudian sekali lagi Kebo Ijo tertawa. Kenapa kau tampak murung sekali? Bukankah aku Tunggul Ametung itu bukan sanak, bukan kadangmu? Benar Kebo Ijo. Aku memang bukan sanak bukan kadang. Tetapi yang penting bagiku adalah Tumapel. Lalu bagaimana dengan Tumapel kemudian? Itu bukan urusanmu Ken Arok. Kau tidak usah ikut berpusing kepala. Tentu tidak mungkin Kebo Ijo. Kebo Ijo tertawa. Kali ini lebih keras. Dalam pada itu, perwira yang mendapat tugas bersama Ken Arok menjadi heran melihat sikap Kebo Ijo. Timbullah perasaan curiga di dalam hatinya, seakan-akan anak itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang telah terjadi. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya. Kemarilah, panggil Kebo Ijo. Jangan seperti orang asing di sini. Perwira itu menganggukkan kepalanya. Ia sudah banyak mengenal tentang Kebo Ijo. Meskipun demikian sikapnya tidak menyenangkannya. Kau juga berduka seperti Ken Arok, bertanya Kebo Ijo. Jagalah mulutmu Kebo Ijo. Sejak dahulu aku telah memperingatkan kau. Apalagi dalam keadaan serupa ini, desis Ken Arok. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut. Adalah menjadi kewajiban kita untuk memikirkan hari depan Tumapel. Kita tidak dapat berpeluk tangan, acuh tidak acuh saja menanggapi setiap keadaan. Apalagi puncak dari persoalan kali ini. Kenapa kau tidak memilih aku saja untuk menjadi seorang aku, desis Kebo Ijo sambil tersenyum. Ah, Ken Arok berdesah. Kau memang terlalu bodoh. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin aku memang terlampau bodoh. Tetapi, apakah sebenarnya maksudmu menemui aku dalam keadaan yang gawat ini? Apakah kau akan minta aku untuk mencari pembunuhnya, atau bahkan menjadi aku sama sekali? Ken Arok menarik nafas. Kemudian jawabnya. Aku hanya sekedar utusan Kebo Ijo. Kau dipanggil oleh Kakang Witantra. Heh? Kakang Witantra memanggil aku? Ya. Ada persoalan apa dengan Kakang Witantra? Tidak tahu Kebo Ijo. Aku hanya sekedar seorang utusan. Dalam keadaan serupa ini, mungkin sekali ada tugas-tugas yang akan dibebankan kepadamu. Kebo Ijo mengerutkan dahinya. Kenapa aku, bukan pimpinan pasukanku atau orang lain? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tetapi aku kira, karena kau adalah adik seperguruannya. Kepercayaannya kepadamu melampaui kepercayaannya kepada siapapun juga. Apalagi kau pun termasuk di dalam kesatuannya. Kebo Ijo berpikir sejurus. Kemudian katanya. Kalau pimpinan pasukan mengizinkan, aku tidak berkeberatan. Kenapa tidak? Aku datang bersama seorang perwira tinggi dari kesatuanmu yang dapat memberikan perintah Witantra itu. Baiklah. Aku akan segera berkemas. Temuilah pimpinan pasukanku. Aku orang penting di pasukan ini, sehingga aku selalu diperlukannya. Ya aku tahu. Kau perwira yang paling terpercaya dalam pasukan ini. Tetapi pimpinanmu tidak boleh berkeberatan. Terserahlah kepada kalian. Kebo Ijo pun kemudian meninggalkan mereka untuk berkemas. Dengan tergesa-gesa ia masuk ke dalam barak pasukannya untuk mengambil kelengkapan yang diperlukan, sambil menemui pimpinannya untuk menyampaikan maksud Ken Arok dan perwira bawahan Witantra itu. Di manakah mereka? Bertanya pemimpin pasukan itu. Sebentar lagi mereka akan datang kemari. Sementara itu Ken Arok dan perwira pengawal itu telah masuk ke dalam barak itu pula. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perwira itu berkata perlahan-lahan. Bukan main anak itu. Tetapi sikapnya sudah keterlaluan. Ia mencoba untuk menyembunyikan kesan perasaannya yang mungkin sangat tertekan.
Apalagi dalam keadaan serupa ini, desis Ken Arok. Mungkin demikian, sehingga sikapnya menjadi bertambah liar. Tetapi aku tidak sampai hati mengatakan maksud Witantra sebenarnya. Itu tidak perlu. Biarlah Kakang Witantra mengatakan sendiri kepadanya. Kau benar. Tetapi hal itu akan mengakibatkan persoalan yang berkepanjangan. Apakah kau yakin bahwa Witantra dapat menarik batas antara tugasnya sebagai seorang manggala pasukan pengawal dan sebagai saudara tua seperguruan? Jadi bagaimana maksudmu? Kau memang terlalu bodoh. Sebaiknya kau memulainya. Tetapi setelah agak dekat dari istana, kita akan mendapat kesan, apakah dugaan kita itu benar. Kau dapat mengajukan beberapa pertanyaan tentang keris yang tertancap di dada aku itu. Perwira itu tidak segera menyahut. Tetapi ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa Witantra adalah kakak seperguruan Kebo Ijo. Apalagi ia telah mendengar lamat-lamat Witantra berdesis. Tidak mungkin. Betapa gilanya anak itu, tetapi ia tidak akan melakukannya. Hal itu tidak mustahil terjadi, katanya di dalam hati. Bahwa suatu saat Kakang Witantra berdiri di persimpangan jalan. Betapa teguhnya Kakang Witantra, namun suatu ketika ia dapat tergelincir dalam sikap yang tidak terpuji. Karena itu, maka kemudian Pandega itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat memulai seperti rencana Ken Arok itu. Dengan demikian ia akan mendapat kesan, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi, kenapa harus setelah dekat dari istana, tiba-tiba ia bertanya. Apalagi dalam keadaan serupa ini, desis Ken Arok. Tidak banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu, jawab Ken Arok. Mungkin kita memang terlampau berprasangka. Tetapi seandainya Kebo Ijo memberontak, kita tidak akan terlampau banyak mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa Kebo Ijo bukanlah seorang yang dapat dianggap ringan. Ia adalah saudara seperguruan Witantra. Apalagi akhir-akhir ini ia mendapat banyak sekali kemajuan di dalam ilmunya. Aku tidak tahu, apakah hal itu sejalan dengan rencana-rencananya yang lain, termasuk pembunuhan kali ini. Perwira itu tidak menjawab lagi. Kini mereka telah berada di dalam lingkungan dalam barak itu, dan beberapa langkah lagi mereka akan naik ke bilik pimpinan pasukan pengawal di dalam barak itu. Aku membawa perintah Kakang Witantra, berkata perwira itu. Silahkanlah. Kebo Ijo diperlukan di istana. Ya. Aku sudah mendengar dari Kebo Ijo sendiri. Aku memerlukan izinmu. Baiklah. Aku hanya dapat mentaati perintah itu. Sejenak kemudian Kebo Ijo pun telah ikut bersama Ken Arok dan perwira pasukan pengawal itu menuju ke istana. Tidak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang jalan. Ken Arok hanya berbicara sepatah-sepatah, apalagi perwira itu. Ia hampir tidak berbicara sama sekali. Seperti yang telah mereka rencanakan, maka setelah mereka menjadi semakin dekat dengan istana, perwira itu mulai mereka-reka, apakah yang akan dikatakan kepada Kebo Ijo. Sejenak ia menyambar wajah Ken Arok, dan ketika Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, maka ia segera siap untuk memulainya. Perwira itu kemudian menempatkan kudanya dekat di samping Kebo Ijo. Hati-hati ia mulai berkata. Kebo Ijo, apakah kau tahu, apakah sebabnya aku itu dibunuh orang? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Pertanyaanmu seperti pertanyaan orang bermimpi. Tidak Kebo Ijo, aku bertanya sebenarnya. Persetan dengan igauanmu. Tetapi ia tidak menyahut. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Sifat Kebo Ijo memang tidak disukainya. Ia mengharap lebih baik Ken Arok saja yang menanyakannya, supaya darahnya sendiri tidak mendidih. Tetapi Ken Arok sebagai seorang sahabat, menurut pengakuannya sendiri, tidak sampai hati untuk mempersoalkannya. Kebo Ijo, berkata perwira itu. Apakah kau menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh para perwira tertinggi dan para pemimpin pemerintahan kini di istana? Tentu. Seperti yang kalian sedihkan. Kematian aku Tunggul Ametung. Ya, sudah tentu. Tetapi sehubungan dengan kematian itu, kami para perwira tertinggi, telah dibingungkan oleh senjata yang tertancap di dadaku Tunggul Ametung itu. Kenapa dengan senjata itu? Apakah senjata itu telah menakut-nakuti kalian? Perwira itu menjadi semakin menahan hati. Tetapi ia masih mencoba untuk bersabar.
Seharusnya kau tahu, hubungan antara perintah Witantra memanggilmu dan senjata yang tertinggal di dada aku dari pembunuhnya itu. Oh, kau benar-benar sedang mengingau. Persetan dengan igauanmu. Katakan, apakah sebenarnya yang kau maksudkan? Atau barangkali apakah perintah Kakang Witantra yang harus aku jalankan? Mencari pembunuhnya atau apa? Ya, jawab perwira itu yang hampir kehilangan kesabaran. Kakang Witantra memang memerintahkan kepadamu untuk mencari pembunuhnya. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Sementara Ken Arok mendengarkan percakapan itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia mencoba mendengar setiap pembicaraan itu dengan jelas, karena itu, maka ia menempatkan dirinya pada sisi Kebo Ijo yang lain. Dengan demikian maka mereka kini berkuda berjajar tiga. Tanpa mereka sadari langkah kuda mereka menjadi semakin lambat. Biarlah Kakang Witantra mengucapkan perintah itu sendiri, jawab Kebo Ijo kemudian. Perwira itu menjadi semakin tersinggung, dan Ken Arok pun mengharap bahwa Kebo Ijo akan berkata sekenanya, seperti biasanya juga, dalam persoalan yang gawat ini. Ia mengharap perwira itu pun akan menjadi marah, dan selanjutnya, ia akan mendapat kesempatan seperti yang direncanakannya. Kebo Ijo, berkata perwira itu. Kau memang seorang yang mengagumkan. Kau dapat menahan perasaanmu dan bahkan menyalurkannya dalam bentuk-bentuk yang tidak disangka-sangka. Apakah maksudmu? Lihat saja keris itu. Jangan berputar-putar. Katakanlah, siapakah yang memiliki keris yang berwarna kebiru-biruan, berbintik 3 buah dengan warna yang kekuning-kuningan? Ciri yang lain, tangkai keris itu sama sekali bukan sebuah ukiran seperti lazimnya, tetapi sepotong kayu dalam bentuknya yang khusus. Mata Kebo Ijo terbelalak mendengar pertanyaan itu. Apakah kau mengenal keris itu? Kenapa dengan keris itu? Ia bertanya. Kau sebenarnya telah mengerti jawab dari pertanyaanmu itu. Tetapi biarlah aku menjawab juga. Keris itulah yang tertancap di dada aku Tunggul Ametung. Jawaban perwira itu menyambar telinga Kebo Ijo seperti tajamnya ujung senjata. Terasa telinganya menjadi panas dan dadanya berguncang-guncang. Sejenak justru ia terbungkam. Namun, tanpa sesadarnya ia telah menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti karenanya. Aku hormati kau sebagai perwira atasanku, berkata Kebo Ijo sambil menggeretakkan giginya. Tetapi jangan mengigau terus-menerus. Aku bukan anak-anak lagi dan aku bukan orang yang paling rendah martabatku di dunia ini, sehingga kau dapat menghinaku sesuka hatimu. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Ia memang sudah menduga bahwa Kebo Ijo yang berdarah panas itu pasti akan segera menjadi marah. Dan ia mengharap perwira itu akan marah pula. Ken Arok pun kemudian menahan nafasnya. Ia melihat perwira itu menjadi tegang. Sejenak ia diam di atas punggung kudanya yang telah berhenti pula. Namun agaknya ia masih berusaha untuk menahan dirinya, betapapun darahnya telah mendidih. Ketegangan itulah yang diharapkan oleh Ken Arok untuk mendapat kesempatan berbicara sendiri dengan Kebo Ijo. Karena itu maka ia pun mendekati keduanya sambil berkata sareh. Kebo Ijo. Demikianlah yang benarnya telah kami lihat di istana. Keris yang dicabut dari dada aku itu adalah keris yang dikatakannya tadi. Banyak orang yang akan dapat menjadi saksi bahwa keris itu adalah kerismu. Tetapi. Kebo Ijo memotong, tetapi. Ken Arok mendahuluinya. Tunggu dulu Kebo Ijo. Kami tidak segera dapat mengambil keputusan tentang keris itu. Apalagi Witantra yang memang belum pernah melihatnya. Ken Arok berhenti sebentar lalu. Aku mempunyai cara yang sebaik-baiknya. Bagimu dan bagi orang-orang yang kini berada di istana. Sebaiknya kau pulang sebentar. Kau lihatlah kerismu itu. Kalau kerismu itu masih tetap dalam simpanan, maka bawalah keris itu. Kau sudah membuktikan bahwa keris itu sama sekali bukan kerismu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Kini ia harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Agaknya perwira itu dan Ken Arok tidak sedang bermain-main. Tetapi apakah kita biarkan Kebo Ijo pulang dahulu, bertanya perwira itu. Aku akan pergi bersamanya. Aku akan mempertanggungjawabkannya. Akulah yang nanti akan membawanya ke istana. Dengan atau tidak dengan keris itu. Perwira pasukan pengawal istana itu berpikir sejenak. Dalam keraguan-raguan ditatapnya wajah Ken Arok tajam-tajam. Percayakanlah ia kepadaku, desis Ken Arok.
Oh, jadi kalian menyangka bahwa aku akan lari, Pram Kebo Ijo. Aku bukan pengecut. Seandainya aku sekalipun yang membunuh aku Tunggul Ametung, aku akan mengangkat dadaku di hadapan siapapun juga. Bahkan di hadapan Kakang Witantra, Kebo Ijo menggeretakkan giginya. Katanya kemudian. Tetapi aku akan membuktikannya. Aku akan membawa keris itu kepada kalian. Perwira itu tidak menyahut. Betapapun darahnya serasa mendidih, tetapi ia mendapat kesan yang aneh pada Kebo Ijo yang tampaknya benar-benar tidak tahu menahu sama sekali tentang pembunuhan itu. Kebo Ijo sama sekali tidak menunjukkan kecemasan, apalagi ketakutan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan keselamatannya. Karena itu maka perwira itu masih saja ragu-ragu. Biarlah Kebo Ijo mencoba membuktikan, berkata Ken Arok. Aku akan menyertainya. Kembalilah kepada Witantra, dan katakan bahwa sebentar lagi kami akan menghadap. Perwira itu tidak segera menjawab. Ia masih merenungi keadaan yang dihadapinya. Namun sejenak kemudian ia berkata, semuanya akan tergantung kepadamu Ken Arok, kepada tanggung jawabmu. Apabila terjadi sesuatu yang tidak menjadi keinginan Kakang Witantra, maka kesalahan itu pasti akan dilimpahkan kepadamu. Aku hanya mendapat perintah sekedar menyertaimu. Kaulah yang memang mendapat tugas untuk membawanya ke istana. Tanpa orang lain aku akan menghadap sendiri, sahut Kebo Ijo. Perwira itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia masih tetap menahan diri, meskipun seandainya hal itu terjadi di dalam keadaan yang lain, ia pasti sudah bertindak atas kekuasaan yang ada padanya sebagai seorang perwira tinggi di dalam pasukannya. Seandainya Kebo Ijo akan melawan sekalipun, pasti ia akan melakukan kekerasan. Tetapi dalam keadaan kalut itu, ia berusaha untuk tidak menambah pekerjaan Witantra menjadi semakin sulit. Itulah sebabnya ia tetap menahan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat keadaan menjadi kian gelap. Nah, berkata Ken Arok. Marilah Kebo Ijo. Kau harus membuktikan bahwa bukan kau yang melakukannya. Keris itu bukan kerismu. Mungkin ada persamaan dalam berbagai hal, dan mungkin ada orang lain yang dengan sengaja menjerumuskan kau dalam kesulitan. Namun tidak ada seorang pun yang mampu membuat keris serupa benar dengan keris asli milikmu itu. Kebo Ijo tidak menyahut lagi. Segera ia menarik kekang kudanya, berputar pulang ke rumahnya diikuti oleh Ken Arok. Ken Arok yang masih sempat mendekati perwira itu berbisik. Percayakan ia kepadaku. Aku adalah sahabatnya, dan aku tahu betapa ia licik seperti iblis. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, ia licik seperti demit. Ia licik seperti iblis. Sejenak perwira itu memandangi derap kuda Ken Arok yang berpacu di jalan-jalan kota menyusul Kebo Ijo yang sudah hampir hilang di tikungan. Mudah-mudahan Ken Arok tidak gagal. Sekilas tumbuhlah niatnya untuk mengikuti keduanya. Tetapi niat itu pun kemudian diurungkannya. Ken Arok agaknya dapat dipercaya untuk membawa Kebo Ijo ke istana. Perwira itu tidak mau menyinggung perasaan Ken Arok. Maka ia pun kemudian menggerakkan kudanya, kembali ke istana. Ia harus segera melaporkan apa yang terjadi. Dengan demikian maka orang-orang yang menunggunya di istana tidak menjadi gelisah dan bertanya-tanya. Mendengar laporan perwira itu, Witantra mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia bertanya. Kita menunggu mereka sesaat sebelum mengambil kesimpulan. Mungkin Kebo Ijo benar-benar dapat membuktikan dengan membawa kerisnya kemari. Sehingga dengan demikian namanya pun akan menjadi bersih karenanya. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sekali lagi ia mendapat kesan, bagaimanapun juga Kebo Ijo adalah adik seperguruan Witantra, sehingga kenyataan yang dihadapinya akan terasa terlampau pahit. Sementara itu, Kebo Ijo berpacu secepat-cepatnya pulang ke rumahnya diikuti oleh Ken Arok. Tanpa mengurangi kecepatan derap kudanya ia menyelusur jalan-jalan yang semakin kecil. Dengan tergesa-gesa ia meloncat turun ketika ia sampai di muka regol halaman rumahnya yang tertutup. Cepat ia membuka pintu regol itu dan cepat-cepat pula ia melangkah di halaman, naik ke pendapa dan mengetuk pintu peringgitan. Siapa? Bertanya istrinya. Aku pulang Nyi, sahut Kebo Ijo. Istrinya terkejut. Dengan tergesa-gesa pula ia membuka pintu. Ketika dilihatnya Kebo Ijo berdiri tegak dalam kegelapan malam, maka dengan cemasnya ia bertanya. Ada apa Kakang? Apakah semuanya sudah selesai?
Kebo Ijo menggeleng. Belum Nyai. Semuanya masih gelap. Istrinya mengangguk-anggukan kepala. Tetapi kenapa Kakang pulang? Kebo Ijo menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya. Tidak apa-apa. Ada sesuatu yang tertinggal. Aku bersama Ken Arok. Oh, kemudian ia mempersilahkan Ken Arok. Marilah, masuklah. Ken Arok sudah terlampau biasa memasuki rumah itu. Hampir setiap hari. Namun tiba-tiba saat itu ia merasa sehelai garis batas telah terentang di hadapannya. Namun dengan penuh kesadaran ia menghadapi persoalannya. Bagaimanapun juga perasaannya bergolak, namun nalarnya tetap mampu mengatasinya, sehingga dengan demikian tidak ada kesan apapun tersirat di wajahnya. Sambil tersenyum ia menjawab. Terima kasih. Kami berdua hanya sebentar. Kalau aku masuk rumah, kau akan menjadi sibuk merebus air. Tidak. Aku tidak akan menjadi sibuk. Tetapi masuklah. Ken Arok pun kemudian melangkah masuk. Dengan dada yang berdebar-debar ia duduk di atas sebuah bel-bel bambu. Dilihatnya Kebo Ijo sedang membuka geledeknya, lewat pintu yang tidak tertutup rapat. Derit pintu geledek di ruang tengah itu serasa menggores jantung Ken Arok. Perlahan-lahan sekali pintu itu pun terbuka. Ken Arok melihat Kebo Ijo terperanjat sekali. Sejenak ia membeku di muka geledek itu. Peluh yang dingin satu-satu menitik dari keningnya. Darah Kebo Ijo serasa berhenti mengalir ketika ia melihat kerisnya sudah tidak berada lagi di tempatnya. Sejenak Kebo Ijo tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan sorot mata aneh ditatapnya wajah Ken Arok yang menjadi tegang. Sejenak kemudian perlahan-lahan Kebo Ijo berdiri dengan kaki gemetar. Terhuyung-huyung ia melangkah mendekati Ken Arok. Sejenak ia berpaling. Ketika istrinya tidak dilihatnya berada di dekatnya, ia berkata lirih. Keris itu hilang Ken Arok. Ken Arok meloncat berdiri. Wajahnya menjadi semakin tegang. Duduklah, duduklah, desis Kebo Ijo. Aku tidak mau membuat istriku menjadi gila. Ken Arok tidak segera menyahut. Tetapi wajahnya yang tegang itu menjadi semakin tegang. Duduklah, desis Kebo Ijo. Perlahan-lahan Ken Arok duduk kembali di tempatnya. Wajahnya masih tetap tegang. Namun di dalam hati ia menjadi heran. Kebo Ijo yang cepat sekali dibakar oleh perasaannya itu, mampu menahan hati menghadapi kenyataan yang tidak diduga-duganya. Anak bengal itu masih juga mampu berpikir, bahwa ia tidak mau membuat istrinya menjadi gila karena persoalannya itu. Ken Arok pun kemudian menjadi gemetar. Kebo Ijo harus mendapat kesan bahwa ia terkejut sekali mendengar keterangan bahwa keris itu benar-benar telah hilang. Keris itu telah lenyap, Ken Arok, sekali lagi Kebo Ijo berdesis. Sejenak Ken Arok masih berdiam diri. Seakan-akan ia sedang dicengkam oleh perasaannya yang tidak dapat dikuasainya lagi. Kebo Ijo, berkata Ken Arok dengan suara gemetar. Aku juga melihat keris yang tertancap di dada aku. Aku segera menjadi gelisah. Keris itu mirip benar dengan kerisku yang ada di tanganmu. Tetapi aku percaya bahwa kau tidak akan melakukannya. Itulah sebabnya aku menolak untuk membawa sepasukan prajurit untuk menangkapmu. Aku menyangka bahwa keris itu hanya sekedar mirip dengan kerisku itu. Tetapi ternyata keris itu sudah tidak ada lagi di dalam simpanan. Kebo Ijo tidak segera menyahut, ia kini duduk di samping Ken Arok dengan kepala tunduk. Kebo Ijo, desis Ken Arok. Hampir setiap orang dapat mengatakan bahwa keris itu adalah kerismu. Agaknya kau pernah memperlihatkan keris itu kepada banyak orang. Di dalam bilik aku yang penuh dengan para pemimpin tertinggi Tumapel aku tidak sempat mengamat-amati keris itu dengan baik. Apalagi aku yakin bahwa keris itu hanya sekedar bersamaan bentuk, karena aku yakin Kebo Ijo, bahwa kau tidak akan melakukannya. Ya, aku yakin bahwa kau akan dapat membuktikannya dengan membawa keris itu ke istana. Tetapi, Ken Arok berhenti berbicara. Kebo Ijo tidak segera dapat menjawab. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Ia tidak dapat mengerti kenapa keris di dalam geledek itu tiba-tiba saja tidak ada di tempatnya. Sejenak kemudian terdengar, ia bergumam dalam nada yang dalam. Aku tidak mengerti, bagaimana hal itu dapat terjadi? Lihatlah Kebo Ijo, apakah ada pencuri yang masuk ke rumah ini? Kebo Ijo menggeleng. Tidak.
Tidak ada apapun yang hilang dari rumah ini selain keris itu. Agaknya semua masih dalam keadaan semula. Tidak ada dinding yang pecah, atau tanah yang tergali. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Lalu apakah kira-kira yang terjadi? Persoalan ini bukan sekedar persoalan hilangnya keris itu ke Bo Ijo. Kau agaknya menganggap hal ini seperti permainan yang tidak akan membawa akibat. Aku sadar Ken Arok. Aku sadar bahwa mungkin aku harus mempertaruhkan nyawaku. Bukan kau ke Bo Ijo. Kalau orang-orang itu kemudian tahu bahwa keris itu adalah kerisku, maka akulah yang akan digantung di bawah gerbang istana. Tidak. Tidak, tiba-tiba Kebo Ijo berdiri. Aku bukan pengecut. Keris itu ada di tanganku. Karena itu akulah yang akan menengadahkan dada apabila terjadi sesuatu. Terasa dada Ken Arok berdesir. Ia tidak menyangka bahwa Kebo Ijo langsung bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, ia memang sedang menjajaki hati Kebo Ijo. Seandainya Kebo Ijo itu berbahaya baginya, maka ada 1000 macam alasan untuk menyelesaikannya. Ia tidak boleh ragu-ragu lagi. Sedangkan Empu Gandring telah dikorbankannya pula. Setiap kali masih terngiang di telinganya kata-kata Buyut Karuman. Memang kadang-kadang yang tidak bersalah menjadi korban. Menjadi tawur untuk masa mendatang yang lebih baik. Empu Gandring telah menjadi korban meskipun ia tidak bersalah sama sekali. Sekarang datang giliran Kebo Ijo. Saat yang lain siapa lagi? Ken Arok tersadar ketika ia mendengar Kebo Ijo berkata dengan tatak. Marilah Ken Arok, kita pergi ke istana. Aku akan melihat keris itu. Seandainya keris itu adalah kerisku yang hilang, maka aku tidak akan mengganggumu. Justru aku minta maaf kepadamu. Akulah yang akan menanggung semua akibatnya. Sekali lagi dada Ken Arok berdesir. Dan apalagi ketika sejenak kemudian ia mendengar suara anak yang merengek. Siapa? Bertanya Ken Arok. Anakku. Oh. Ken Arok menundukkan kepalanya. Ia mengetahui dengan pasti bahwa Kebo Ijo mempunyai seorang anak. Tetapi ia tidak mempunyai sasaran lain selain orang itu untuk korban berikutnya. Marilah Ken Arok, desis Kebo Ijo. Aku akan minta diri dahulu kepada istriku. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Ia pun kemudian berdiri ketika Kebo Ijo melangkah masuk ke dalam biliknya. Sejenak kemudian Kebo Ijo dan istri serta anaknya di dalam dukungan keluar dari dalam biliknya. Anak Kebo Ijo yang masih terlampau kecil itu memandang Ken Arok dengan tatapan mata yang aneh. Ken Arok tiba-tiba menjadi berdebar-debar melihat mata yang basah itu. Mata anak Kebo Ijo yang masih sangat kecil, yang masih belum mengerti persoalan yang sedang terjadi atas ayahnya. Anak itu sudah mulai berjalan, desis Kebo Ijo. Oh. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Mahisarandi, berkata Kebo Ijo kepada anaknya. Ayah akan pergi bersama Paman Ken Arok. Tinggallah di rumah sayang. Jangan nakal. Anak itu tidak menjawab. Tetapi matanya masih basah. Kemudian kepada istrinya Kebo Ijo minta diri. Hatinya yang gelap membuat kata-katanya menjadi bergetar. Aku pergi dulu Nyai. Aku akan ke istana melihat apa yang sedang terjadi bersama Ken Arok. Istrinya menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Silakan Kakang. Apakah malam nanti Kakang tidak pulang? Entahlah, jawab Kebo Ijo. Istana baru dilanda oleh persoalan yang gawat sekali. Hati-hatilah kau mengurus anakmu, Nyai. Seandainya aku terlambat pulang, ajarilah anakmu berjalan di setiap pagi. Istrinya mengerutkan keningnya. Berapa hari Kakang akan pergi? Oh. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Aku tidak tahu Nyai. Seandainya ada tugas yang harus aku lakukan. Mungkin Kakang Witantra memberikan tugas kepadaku untuk mencari orang-orang yang dianggap bersalah. Atau mungkin justru aku harus pergi keluar Tumapel. Apakah Tumapel akan mengalami peperangan? Oh, tidak Nyai. Tidak, suara Kebo Ijo menjadi semakin perlahan. Ada sesuatu terasa menyumbat kerongkongannya. Ia tahu benar akibat yang akan terjadi atas dirinya, seandainya keris itu benar-benar keris Ken Arok yang disimpannya. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya kepada istrinya. Aku seorang prajurit, Nyai, berkata Kebo Ijo itu kemudian.
Kau tahu bahwa aku seorang prajurit sejak kita kawin. Istrinya mengangguk-anggukan kepalanya. Baik-baiklah di rumah, Randi. Kau harus menjadi anak yang baik. Hati-hatilah dalam tindakan dan ucapan. Ayahmu agaknya telah terperosok karena sikapnya. Kenapa kau kakang? Bertanya istrinya. Kebo Ijo tertawa. Tetapi suara tertawa itu terasa betapa hambarnya di telinga Ken Arok. Sudahlah. Kakang Witantra menunggu kedatanganku. Mungkin aku akan dibawanya ke Singasari atau ke Kediri atau kemanapun. Tetapi mungkin juga tidak. Bersambung ke bab 126. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.